Dari 16 Desember 2020, gue udah upload 99 video. Dan mayoritas konten-konten gue berhubungan dengan semuanya yang mengembangkan diri sebagai self-proclaimed kreatif. Tapi dari 99 video itu gue kagak pernah ngebahas sekalipun terhadap bagaimana caranya kita bisa membuat suatu usaha, suatu bisnis sebagai orang kreatif. Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, salam kenal dulu, nama gue Agus Leo Halim, dimana 2 hari sekali gue selalu upload video di YouTube dan semuanya berhubungan dengan industri kreatif. Kreatif negosiasi klien, kreatif membaca buku, kreatif kripto, apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas channel ini. So buat kalian berkenan, monggo di subscribe. Hari ini adalah hari spesial, ini video ke-100 ya gue dalam 200 hari. Gue pengen ada sesuatu yang beda aja dari video ini, dan sampai akhirnya gue nanya-nanya di Instagram gue juga. Dan thank you banget buat kalian semua yang udah submit, kalian punya rekomendasi. Gue bener-bener pengen video ke-100 ini melambangkan Agus Leo Halim di YouTube ini. Konten apa yang bisa merepresentasikan gue dalam 200 hari ke belakang. Dan kalau gue lihat gue punya youtube.com/cs/AgusLeoHalim, terlihat ada orang gagal, terus creators ekonomi, abis itu kultum. Ngomongin buku. Buat kalian yang baru di sini, Kultum itu adalah suatu program yang tercetuskan dari salah satu dari kalian juga yang komentar bahwa Kak, tolong bahas buku karena nggak semua orang punya akses buku seperti kakak. Jadilah Kultum, kuliah 7 menit. Dimana gue coba extract value, mengambil nilai dari buku-buku yang udah gue pernah baca. So dari gue punya YouTube landing page, gue pengen ngebawain Kultum dengan konteks creators ekonomi. Oleh karena itu, hari ini gue bakal ngomongin Company of One by Paul Jarvis. Untuk kalian yang asing terhadap kata-kata kreators ekonomi itu apa, kalian bisa cek aja di playlistnya gue. Secara sederhana, itu adalah industri yang diciptakan oleh bisnis-bisnis yang digital native, yang lahir dari digital. Banyak miskonsepsi bahwa kreators ekonomi itu adalah konten kreator. Kagak guys, transaksi apapun yang terjadi secara online oleh pejuang-pejuang bisnis yang secara digital itu juga masuk ke kreators ekonomi. So di buku ini bakal ngejelasin gimana caranya kalian bisa bikin eksistensi dan bisnis kalian di online, dan pastinya buat sesuatu usaha yang sustainable dan cuan. So, kita mulai aja. Jelas pasti kita butuh mengembangkan kita punya usaha. Tapi ada suatu threshold, ada suatu atap, kalau kita paksa ngelewatin itu, bikin produktivitas kita jadi turun. Penafsiran gue, si Paul argue kalau misalkan kita paksa terus mencari growth, cari perkembangan terus dalam bisnisnya kita, bakal ketemu yang namanya low diminishing of return. Semakin keras kita bekerja, bukannya makin bagus, tapi malah produktivitas kita makin turun. Too small to fail. Biasanya orang-orang ngomongnya too big to fail, terutama di industri perbankan. Karena kasarnya lu udah gede gitu, nggak mungkin lalu bangkrut. Sebenarnya usaha-usaha mikro pun juga susah untuk bangkrut. Kalian punya karyawan juga dikit, karena overheadnya kecil kan. Kasarnya kalian cuma cukup 1-2 klien aja udah bisa makan. Dilawan sama perusahaan gede harus nyari berapa banyak klien. Thought exercise seperti ini. Contoh, kalian mau bikin YouTube channel, kalian butuh hire videographer 5 juta. Kalian butuh hire editor 5 juta. Kalian juga mungkin mau ngambil gaji 10 juta. Jadi kalian punya overhead 20 juta kan. Kalian cukup ngitung aja gimana caranya kalian bisa dapat 20 juta dari AdSense, dari klien. Dan apalagi kalau misalnya kalian beneran suka sama kerjaan ini, kalian nggak mungkin gagal. Dan ini gue juga pengen kaitkan dikit ke creators ekonomi. Lu kagak usah mikir jauh-jauh ke 100.000 subscriber, 1 juta subscriber. Lu cukup cari 1.000 orang aja untuk support lu 10.000 per bulannya. Itu udah 10 juta lu, bersih ke lu doang. Atau lu juga bisa bikin produk dan lu jual dengan margin 10.000. Lu juga dapat 10 juta dan itu bersih ke lu juga. Small business itu ada karismanya kan. Kayak energinya terlihat otentik, original. Contoh paling kasar adalah kalau kalian lihat toko bakso di mall dan toko bakso di jalanan, bahkan gerobak. Kayak beda aja kan feel-nya kan. Dan itu pun juga kita bisa kontekskan ke brand global lawan brand lokal. Kalau brand lokal kita bisa ngomong lebih banyak kayak pabriknya di Jogja, bahannya linen premium. Tapi kalau brand internasional, kalau kita ngobrol sama kita punya lingkaran, ya lagi diskon tuh. So itu keuntungannya kalian kalau stay small. Cerita kalian tuh masih kental. Dan menuju ke poin berikutnya juga berkorelasi. Dulu pas sekolah, kalian kalau mau beli permen lebih prefer ke warung kecil kan dibanding ke convenience store. Itu juga kenapa kadang-kadang perusahaan-perusahaan besar ini nyaplok-nyaplokin usaha-usaha kecil ini. Karena perusahaan besar ini sadar bahwa ada suatu kepercayaan yang perusahaan besar tuh nggak mungkin bisa nyampe ke semua orang. Dan kalau di konteks jasa, kita tahu kalau misalnya perusahaan yang besar itu birokrasinya sangat
kompleks, dan bahkan kadang-kadang ada politiknya. Dan akhirnya bikin orang males berurusan dengan perusahaan yang gede-gede. Kalau kita selalu mikir apa yang lebih gede, kagak bakal ada habisnya. Terutama kalau dikontekskan penjualan. Target penjualan kita tiap tahun tambah terus kan. Jadi kalau misalnya kita mau pursue mengejar quality of life, mendingan kita set up aja goal kita tuh berapa yang kita anggap udah cukup. Dan kalau goal tahunan itu udah tercapai, stop naikin target goalnya di tahun tersebut. Pakai energinya kalian untuk memberikan effort ke hal lain, kembangkan di hal yang lain. Contoh CSR, retret, apapun itu. Seberapa banyak profit yang lu berasa cukup untuk ngejalanin bisnis tersebut. Jadi di sini Paul ngomong, kalau misalnya lu mau kejar lu punya side hustle, lu harus pikir dulu nih, lu jangan main lompat gitu aja, tapi lu harus pikir dulu, kira-kira minimum viable profit terkecil yang gue pengen dapat dari gue punya side hustle apa sih? Kerja sampingan berapa sih? Dan bahkan kalau misalnya lu bisa ngerjain ini sambil lu ngerjain lu punya pekerjaan utama, dari hari pertama pun lu udah profit. Karena ya overhead cuma lu kan. Jadi duit masuk dari klien tuh semuanya buat lu tuh. Kita selalu terbuai dengan new market, pasar baru. Kita ngelihat kompetitor kita bikin fitur itu dengan mau ngejar market itu, kita juga pengen, wah gue juga harus ngejar market itu tuh. Si Paul argue bahwa kalau misalnya kita fokus energi kita ke new market, itu counterproduktif. Jadi kunci company of one harusnya itu justru kita tanya terus kita punya existing market tuh mau apa. Kita coba cater ke mereka. Makanya di buku ini dia bilang bukan customer support tapi customer success. Terutama pas fase growth, pas masih berkembang, pasti ada komplain kan. Paul bilang jangan gedein overheadnya kita, jangan main hire orang aja. Tapi coba pikir kayak kenapa problem ini terjadi, apakah jangan-jangan ada di produknya. Jadi customer success bukan customer support. Kita harus audit apa yang bikin customer ini komplain. Apakah bisa dibenerin internally di dalam produk yang kita buat, yang kita jual. Dia juga sama kayak gue di buku ini dibilang do not follow your passion. Dia lebih setuju cari yang namanya engaging work. Ciri-ciri karakter dari engaging work adalah clear, jelas banget tugas dan deskripsinya itu apa. Sesuatu keterampilan yang lu jago. Bisa dapat performance feedback dari kolega-kolega kalian. Terus kalian punya self-autonomy. Simpelnya kayak flow state. Jadi engaging work ini akan menggiring kalian ke namanya mastery. Dimana di mastery tersebut kalian akan menemukan passion. Company of one bukannya kalian kerja sendirian. Walaupun bisa sih kalian sendiri, tapi premis dari buku ini adalah dibandingin kalian cari growth atau pengembangan yang terus-terusan, kenapa kita kagak bisa fokus ke yang namanya MVP, minimum viable profit. Dimana dia argue dengan kita fokus ke MVP, profit yang seminimum mungkin, kita bisa meningkatkan quality of life-nya kita. Peran antagonis gue ngomongin yang dengerin existing customer. Namanya existing customer bisa outgrow kita kan. Ini layaknya pacar, dimana kadang-kadang kita udah lama pacaran pun kadang-kadang bisa outgrow each other kan. Karena kita punya customer kan bisa lulus dari kita punya sistem. Tapi kalau misalnya kita ikutin terus si customer mau kemana, kita punya target market akan berubah. Cara paling simpelnya adalah di konteks LinkedIn, lnk.id. Kalau misalnya kita ngomong kita mau ke creator middle class, kalau misalnya kita mau ke long tail creators, bukan yang top 1%, tapi begitu creator tersebut udah jadi 1%, kita kagak bisa ngikutin kan. Karena kalau kita ngikutin ya kita udah nggak serve market yang sebenarnya kita targetkan. So itu doang kritik gue terhadap buku ini, bahwa apakah benar kita bisa fokus benar-benar cuma ke existing customer base. Karena counter argumennya adalah customer user base tersebut bisa lulus dari kita punya sistem. Begitu customer base tersebut lulus dari kita punya sistem, nggak mungkin kan kita ngikutin customer tersebut. Tapi overall gue highly recommend kalian untuk baca buku ini sendiri. Buku ini juga membulatkan tekad gue untuk buat LinkedIn, lnk.id. Dimana zaman sekarang sudah serba digital, semua orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa berkecimpung di dunia digital. Bro, itu kan bukannya Tokped. Beda guys, kalau misalnya Tokped itu kan lebih ke marketplace kan. LinkedIn itu lebih kayak suatu alat. Jadi kalian bisa bikin website sendiri, bisa jualan sendiri. Kalau di Tokped kalian bisa jualan, yes. Tapi kan itu kan kalian di kiri kanan kan dengan kompetitornya kalian kan. Nah kalau di LinkedIn tuh ya kalian kalau misalkan udah dapet customer dari Instagram, dari TikTok, atau apapun itu, kalian bisa langsung check out dari websitenya kalian. Seperti biasa, gue juga ada book notes, catatan buku yang udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan gue highly recommend kalian untuk download ini. Karena di buku ini, di setiap chapternya, ada pertanyaan-pertanyaan menarik buat kita nanya ke diri kita sendiri sebelum mulai usaha kita sebagai company of one. And yes, ini gratis.
Bro, bohong. Gua lihat itu bayar kok. Lu jangan bohongin kita semua. Lu pikir kita bego ya? Guys, ini sifatnya adalah donasi. Uniknya di Linkit, alienka.id, kalian bisa taruh kalian punya produk sebagai pay as you wish. Jadi kalian mau tahu nol pun juga bakal dikirim guys linknya ke kalian punya email. Cek dong emailnya kalian. Dan kalian juga bisa taruh 10 juta kalau misalnya kalian mau. Gua nggak maksa. Dan sekali lagi shout out buat kalian semua yang udah nontonin video gue dari tanggal 16 Desember 2020. Terutama kalian yang subscribe gue dari 16 Desember juga. Awal-awal Januari, Februari, Maret. Gue tahu kalian pasti juga berasa, ngapain juga ya gue nontonin video orang ini ya? Kan dia gagal. Buang-buang waktu gue aja. Tanpa kalian gue kagak bakal ada di sini. So sekali lagi from the bottom of my heart, thank you. Nextnya kalian mau kultum apa silahkan kalian bisa komen juga di bawah. And yeah, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.